Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video saya kali ini yaitu Salah Saeh atau Museum Batara Guru. Fungsi Salah Saeh saat ini masih tetap mempertahankan fungsi yang telah ada sebelumnya. Selain dijadikan tempat menerima tabu agung, Salah Saeh juga berfungsi sebagai museum yang bernama Museum Batara Guru. Adapun isi museum merupakan koleksi pribadi Cening Luwu, bukan milik pemerintah, berupa 831 buah benda arkeologi yang terdiri dari koleksi prasejarah, heraldika, keramik, etnografi, naskah, numismatik, dan foto. Hampir sebagian besar koleksi dalam museum merupakan kelompok artefak. Museum Batara Guru terletak di atas tanah seluas 10.000 meter persegi dengan ketinggian kurang lebih 20 meter dari permukaan laut. Bangunan museum ini memiliki gaya arsitektur Eropa. Luas bangunan tersebut sekitar 968 meter persegi. Di dalam Museum Batara Guru terdapat berbagai macam koleksi arkeologi yang tentunya memiliki nilai historis masing-masing. Yang pertama, Lambing Pulaweng. Mohon maaf kalau penyebutannya salah karena saya bukan orang Bugis. Pulaweng atau Pulaweng? Ya, yang jelas Lambing Pulaweng atau Singgasana termasuk dalam arkeologi jenis artefak. Lambing Pulaweng merupakan singgasana khusus untuk para datuk dan permaisurinya yang memiliki beberapa ciri khas, yaitu atapnya bersusun 3 yang berarti dunia atas, boting langit, dunia tengah, ali bola, dan dunia bawah, awak bola. Yang selanjutnya adalah palaka atau balai-balai, merupakan tempat duduk datuk dan permaisurinya yang terkadang dipakai oleh datuk untuk beristirahat. Yang ketiga, memiliki motif ukiran yang disebut bunga parenreng. 4. Memiliki kisi tedong atau gigi kerbau yang tergantung di bagian atas lambing Pulaweng. Motif pada palaka adalah hiasan naga siating, berarti naga yang saling berbelit bermakna kemakmuran. Di samping kiri kanannya terdapat 2 payung yang merupakan simbol, yaitu payung merah Tadung Maejae dan payung kuning Tadung Pulawenge. Maksud dari kedua payung tersebut adalah apabila Datuk Luwu ingin menjadi payung Luwu, maka Datuk membawa payung berwarna merah, dan apabila hanya bergelar Datuk Luwu, maka hanya bisa membawa payung berwarna kuning. Kemudian yang selanjutnya di dalam Salah Saeh adalah balai-balai. Balai-balai juga termasuk dalam arkeologi jenis artefak. Balai-balai ini dulunya merupakan tempat duduk Raja Sidendreng yang bernama Andi Cibu yang telah ada sejak tahun 1940-an dan berfungsi sebagai tempat beristirahat khusus untuk Raja Sidendreng. Ornamen pada balai-balai tersebut bermotif bunga lawo atau bunga labu kuning. Kemudian selanjutnya adalah tabere. Di bagian tengah berwarna merah disebut beci pangadereng, merupakan tali pembatas wilayah antara datuk dengan masyarakat pada saat rapat. Kemudian kain yang berwarna coklat dan hitam disebut padenring, merupakan hiasan yang digantung pada dinding saat acara tertentu. Kemudian selanjutnya adalah lemari buku lontara. Dalam lemari di atas terdapat buku-buku lontara yang berasal dari berbagai kerajaan di Sulawesi Selatan yang terdiri dari kurang lebih 283 koleksi termasuk Ilagaligo sebanyak 10 jilid. Di dalamnya juga terdapat terbitan baru yang berisi tentang keputusan-keputusan pemerintah Belanda, buku sejarah dan budaya, buku dari Kementerian Pendidikan. Selanjutnya adalah peralatan kerajaan. Beberapa benda arkeologi Keraton Luwu dengan jenis artefak yaitu 1. Tempat siri atau salepa. 2. Simak taya digunakan oleh Panglima Perang Suku. 3. Lempang pau jengki merupakan biji mangga jengki yang sangat besar, datangnya dari Madagaskar sekitar tahun 2000 yang lalu, menandakan bahwa nenek moyang adalah bangsa pelaut. Benda tersebut berfungsi sebagai piring putri yang sedang hamil atau ngidam. Selanjutnya adalah alat penumbuk siri, dipergunakan sebagai tempat untuk menumbuk pinang dan siri. Selanjutnya adalah peralatan jamuan istana. Peralatan jamuan istana merupakan benda arkeologi jenis artefak yang sering digunakan oleh datuk. Datuk menggunakan beberapa alat makan, yaitu peti sebagai tempat daun siri, tempolong berfungsi sebagai amit cuang atau meludah setelah makan siri, kapara merupakan tempat jamuan khusus untuk datuk dan dewan adat, seloki dan gelas-gelas, kingangan, bokor, mangkok sayur, lampu minyak, dan dupa. Kemudian peralatan makan yang berada dalamnya dari dinasti Ming. Di dalam lemari di dalam Museum Batara Guru terdapat mangkuk, bokor yang merupakan benda-benda arkeologi jenis artefak dari dinasti Ming atau Cina. Benda-benda tersebut juga digunakan datuk sebagai peralatan makan. Selanjutnya, isi dari Museum Batara Guru adalah cenderamata. Cenderamata ini sebagai penghargaan dari beberapa negara, yaitu piring berasal dari Jepang, pincelepi ada yang berasal dari Cina, Eropa, dan Belanda. Piring berasal dari Belanda.
Mangkuk-mangkuk berasal dari Cina dan ada juga piring yang berasal dari Inggris. Kemudian penghargaan dalam Museum Batara Guru ada beberapa ketika Datulu dianugerahkan sebagai pahlawan Republik Indonesia, yaitu Andi Jemma Datulu yang ke-36. Di samping itu terdapat cindera-cindera mata dari berbagai instansi pemerintah, tentara, keraton lain di seluruh Nusantara. Selanjutnya di dalam Museum Batara Guru ada busana adat Opu Cening atau Wakil Datu atau Perdana Menteri. Pakaian busana Opu Cening dipakai semasa beliau masih gadis. Sarung terbuat dari sutra mandar dan baju toko atau baju bodoh terbuat dari sutra sengkang. Baju toko atau bodoh terbuat dari sutra sengkang. Pakaian di atas juga termasuk dalam benda-benda arkeologi jenis artefak. Selanjutnya yang berada di dalam Museum Batara Guru yaitu cere-cere labu. Cere-cere labu berfungsi sebagai wadah pencucian kaki datu, bosara dan mangkuk. Ya, dan merupakan peralatan makan sirih, juga terdapat di dalamnya. Kemudian selanjutnya adalah keramik dan gelas yang terdapat dalam Museum Batara Guru berasal dari luar negeri, yaitu Jepang, Eropa, Arab, dan Mesir. Gelas-gelas berasal dari Turki, tepatnya dari kerajaan Ottoman. Kemudian keramik asing dan simpah yang terdapat dalam Museum Batara Guru. Simpah atau kipas yang terdapat dalam Museum Batara Guru dipakai dalam upacara adat, sedangkan keramik berupa guci berasal dari negeri Cina yang konon katanya memiliki harga yang tinggi. Benda-benda tersebut juga termasuk arkeologi jenis artefak. Kemudian isi dari Museum Batara Guru yang lainnya yaitu keramik asing yang terbuat dari tanah liat, berfungsi sebagai alat peralatan rumah tangga. Keramik tersebut berasal dari Cina yang mempunyai harga cukup tinggi. Keramik ini diperkirakan ada sebelum Masehi yang didapatkan dari sekitar wilayah kerajaan melalui penggalian. Selanjutnya adalah mangkuk-mangkuk. Ya, beberapa peninggalan arkeologi pada Museum Batara Guru yaitu 1. Tempolong berfungsi sebagai tempat meludah datu ketika selesai memakan sirih. 2. Kobokan berfungsi sebagai tempat cuci tangan dan sambang merupakan salah satu pakaian adat yang dipakai oleh datu dan dewan adat. Yang ke-16, replika sejarah pusaka yang terdapat dalam Museum Batara Guru yaitu berupa senjata pemberian dari orang-orang penting yang datang ke kerajaan Luwu sebagai tanda persahabatan sesama raja, yaitu badik bujang, badik mandar, badik Makassar. Selanjutnya adalah perisai yang ke-17, merupakan perisai dan pakaian perang yang berasal dari suku Rongkong. Suku Rongkong merupakan salah satu suku yang ada di Luwu. Mereka adalah pengawal istana Datu Luwu bagian luar. Kemudian yang ke-18, peralatan pelaminan. Peralatan pelaminan yang ada di dalam Museum Batara Guru berasal dari suku Seko, suku Sama, dan suku Rampi. Kain yang berada di atas terbuat dari pewarna asli serat kayu. Kemudian yang ke-19, aneka perhiasan merupakan milik para putri-putri istana, diantaranya yaitu anting, bros, kalung, galang, kalung etnik, dan keramik asing. Kemudian pakaian adat Rompong yang ke-20, pakaian adat suku Rompong. Usia pakaian tersebut telah mencapai ratusan tahun. Wow. Yang ke-21 yang berada di Museum Batara Guru yaitu replika tombak. Replika tombak yang usianya sudah 50 tahunan. Tombak tersebut biasanya digunakan pada saat pawai. Kemudian yang ke-22, bendera. Bendera ada beberapa, merupakan bendera Telue atau bendera Kedatuan di Luwu. Yang pertama, bendera warna hitam yang bernama Macange. Di bendera ini bertuliskan huruf Arab. Bendera ini merupakan bendera pejabat di Luwu yang bernama Opu Andre Guru atau Riolong. Kemudian yang kedua, bendera ungu yang bernama Kamumue, dimiliki oleh Andre Guru anak karung yang merupakan guru akhlak istana, bertugas mengajarkan pangeran kerajaan membaca lontara. Kemudian yang ketiga, bendera putih bergambar gunting dan bertuliskan huruf Arab yang disebut Goncing. Bendera ini dimiliki oleh Opu Andre Guru Mapalepu yang bertugas sebagai kepala rumah tangga istana. Kemudian selanjutnya adalah bendera kemiliteran. Bendera merah merupakan bendera kedamaian yang dipegang oleh panglima ketika ada perang. Bendera putih merupakan bendera perang. Ya, itulah beberapa isi dari Museum Batara Guru. Ada banyak sekali. Ya, semoga ini menjadi pengetahuan baru untuk kita semua. Terima kasih video kali ini sampai sini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.